siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan dan demo aplikasi dari proyek kami yang berjudul Implementasi Sistem Keamanan Jaringan Berbasis Web, Logging, Deteksi Anomali, dan Pemblokiran Otomatis. Di sini kami yang beranggotakan, saya sendiri Romatus Tumorang, Nazwatul Khairiyah, dan Fatimah Asro Harahap. Yang pertama, pendahuluan. Meningkatnya serangan cyber seperti brute force dan DDoS menjadi ancaman serius bagi sistem berbasis web karena dapat mengganggu kinerja serta ketersediaan layanan. Banyak server belum memiliki sistem keamanan otomatis yang mampu mendeteksi dan memblokir aktivitas mencurigakan secara real-time. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem keamanan jaringan berbasis Python Flash dan PostgreSQL yang dapat melakukan logging aktivitas, deteksi anomali, dan pemblokiran otomatis terhadap IP penyerang. Selanjutnya, landasan teori. Sistem keamanan jaringan berfungsi melindungi server dari ancaman dan aktivitas berbahaya yang dapat mengganggu layanan web. Penelitian ini mengacu pada 3 konsep utama. Yang pertama, logging. Mencatat setiap aktivitas pada server untuk analisis keamanan. Yang kedua, deteksi anomali. Mengenali pola aktivitas tidak normal, membangun aturan tertentu atau rule base. Yang ketiga, pemblokiran otomatis, menolak akses dari IP yang dianggap berbahaya secara real-time. Ketiga komponen ini membentuk sistem Intrusion Prevention System atau IPS, sederhana berbasis web. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi dan pengujian sistem, atau System Implementation and Testing. Dengan tahapan yang pertama, perancangan arsitektur sistem berbasis Flash dan PostgreSQL. Yang kedua, implementasi logging dan monitoring aktivitas pengguna. Yang ketiga, penerapan deteksi anomali berbasis aturan atau rule-based detection. Yang keempat, pemblokiran otomatis IP penyerang saat aturan dilanggar. Yang kelima, pengujian serangan menggunakan Kali Linux. Dan yang keenam, evaluasi efektivitas kecepatan sistem. Selanjutnya, arsitektur sistem. Yang pertama, server Flash mencatat semua request HTTP ke tabel logs. Yang kedua, script detect anomalies.py memeriksa data log untuk mendeteksi pelanggaran aturan. Selanjutnya, PostgreSQL menyimpan data aktivitas dan status pemblokiran. Selanjutnya, IP yang melanggar langsung masuk ke tabel alerts atau status block. Selanjutnya, Flash otomatis menolak request dari IP tersebut dan menampilkan pesan IP yang diblokir sementara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari PPT kami. Pada hasil pengujian, di sini ada 2 pengujian, yaitu yang pertama, uji brute force attack, di mana sistem mendeteksi lebih dari 5 login gagal dalam 5 menit. Kemudian IP pelaku otomatis diblokir dan tercatat di tabel alert. Pada uji kedua yaitu uji Hinge request rate, yaitu sistem mendeteksi lebih dari 100 request atau menit dari IP yang sama. Kemudian server Flash menolak akses dan menampilkan pesan pemblokiran. Nah, pada kedua pengujian tersebut menunjukkan bahwa sistem bekerja secara real-time dan efektif dalam mengenali aktivitas mencurigakan. Pada pembahasannya, interaksi antara login, deteksi anomali, dan pemblokiran otomatis berhasil menciptakan sistem pertahanan internal layaknya Intrusion Prevention System atau IPS sederhana. Metode Rules-Based Detection terbukti efektif mendeteksi pola serangan berulang seperti brute force. Sistem merespon cepat, ringan, dan tidak membebani server. Namun, sistem masih belum adaptif terhadap serangan baru atau zero-day attack. Nah, pada kelebihan dan kekurangan yang dapat dialami dari program kami yaitu untuk kelebihannya,
respon secara real-time terhadap serangan, beban komputasi ringan dan efisien, kemudian tidak membutuhkan freeware eksternal. Nah, pada kekurangannya yaitu deteksi masih statis atau rule-based. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek kami yaitu sistem keamanan berbasis Plex ini berhasil mengintegrasikan fungsi login, deteksi anomali, dan pemblokiran otomatis dalam satu platform. Pengujian menggunakan Kali Linux menunjukkan sistem efektif mendeteksi dan memblokir serangan brute force secara hang request rates. Nah, kemudian sistem ini dapat dijadikan solusi keamanan ringan dan efisien untuk server berskala kecil hingga menengah. Jadi saran pengembangan dari proyek kami ini itu ada 3. Yang pertama, mengintegrasikan machine learning untuk mendeteksi pola serangan baru secara adaptif. Yang kedua, menambahkan web application freeware atau WAP sebagai lapisan keamanan tambahan. Nah, yang terakhir yaitu mengoptimalkan dashboard monitoring real time agar lebih informatif dan responsif. Sesuai dengan judul jurnal kami, di sini kami membuat sistem keamanan yang dimana ada login, deteksi anomali, dan juga pemblokiran otomatis. Di sini kami membuat web e-commerce yang bernama Acting Pastel, yang dimana ada menu username, password, dan daftar untuk pengguna yang belum memiliki akun. Nah, ketika login menggunakan username admin, nantinya akan masuk ke dalam dashboard aktivitas. Dan ketika login menggunakan username yang telah terdaftar, nantinya akan masuk ke dalam menu-menu dari web ini. Nah, segala aktivitas pengguna yang dilakukan di web ini seperti login, mengakses menu, ataupun logout, nantinya akan tercatat di dalam dashboard aktivitas. Contohnya ini, IP pengguna dengan username Najwa melakukan login dan login sukses, lalu mengakses home, mengakses produk berupa atasan, dan logout. Nah, segala aktivitas pengguna waktunya akan tercatat di sini. Nah, sebelum saya memulai simulasi serangan, di sini saya mau menjelaskan bahwa kami telah men-trigger jika ada IP yang sama melakukan login violet 5 kali atau lebih dalam kurun waktu 10 menit, maka itu dikatakan serangan brute force. Dan jika ada IP yang sama melakukan request sebanyak 50 kali lebih dalam kurun waktu 1 menit, maka itu dikatakan sebagai serangan high request rate. Yang dimana nanti datanya akan masuk ke dalam tabel alert dan juga blok IPS dan nantinya akan diblokir secara otomatis. Nah, sebelum dimulai serangan, di sini kita akan mencoba mengakses web tersebut dari Firefox Kali Linux. Dapat kita lihat sebelum diserang, Firefox di Kali Linux masih bisa mengakses web tersebut dan masih bisa masuk ke dalam web tersebut. Nah, di sini kita akan mencoba serangan pertama. Nah, nanti di dashboard akan tercatat bahwa ada IP penyerang dengan nama hacker melakukan login violet sebanyak yang diminta yaitu 5. Lalu Firefox Kali Linux tidak akan dapat mengakses web tersebut. Dan nantinya akan muncul peringatan bahwa IP Anda sedang diblokir sementara dan tidak akan bisa masuk ke dalam web tersebut. Dan juga akan muncul notifikasi alert di terminal
bahwa terdeteksi serangan brute force yang dimana statusnya telah diblokir dengan IP pengguna dengan IP-nya yaitu 192.168.139.218, tipe serangannya yaitu brute force, detail serangannya yaitu 5 login gagal dalam 10 menit terakhir, count-nya yaitu 5, dan akhir serangan yaitu pukul 22:59. Nah, di sini kita akan mencoba untuk serangan high request rate. Nanti juga akan tercatat di dalam dashboard aktivitas dari IP penyerang dengan username unknown sebanyak 55. Dan nantinya Firefox kali Linux juga tidak akan bisa mengakses web tersebut. Muncul peringatan IP Anda sedang diblokir sementara, dan akan muncul notifikasi alert bahwa terdeteksi serangan high request rate. Akan muncul notifikasi alert bahwa terdeteksi serangan high request rate dengan status telah diblokir dengan IP penyerang yaitu 192.168.139.218, tipe serangannya yaitu high request rate, detail serangannya yaitu 56 request dalam 1 menit terakhir, count-nya yaitu 56, dan akhir serangan pukul 23:01. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan dari hasil proyek kami atau isi dari PPT kami. Jika ada perkataan atau penjelasan yang masih kurang, kami duluan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.